Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mendiskusikan tentang isu kontemporer yang lagi marak-maraknya di Indonesia. Bukan saat ini aja, tapi sudah menjadi penyakit dan budaya yang ada di negara kita ini, yaitu korupsi. Kita tahu ya, korupsi ini sudah merajalela dari zaman-zaman kita dijajah pun sudah ada korupsi yang malah sudah dilakukan oleh para leluhur-leluhur kita lah dari zamannya penjajahan Raffles, Dendels, Belanda, VOC, dan akhirnya turun-temurun sampailah ke generasi kita. Dan di sini saya sudah mendatangkan 4 narasumber dari berbagai instansi yang akan menjelaskan tentang korupsi yang ada di negara kita. Yang pertama mungkin saya ingin bertanya kepada Mbak Niken, yaitu tentang faktor isu. Mbak Niken, bagaimana tanggapan Anda tentang apa itu faktor isu dari korupsi yang ada di negara Indonesia ini? Ya, terima kasih untuk Bapak Rehan Dimas. Jadi alasan seseorang bisa melakukan korupsi itu ada beragam. Nah, salah satunya itu ada teori korupsi dari Jack Boland, yaitu teori GON. Teori GON itu merupakan singkatan, yaitu G untuk greedy atau keserakahan, O untuk opportunity atau kesempatan, N untuk need atau kebutuhan, dan exposure untuk penindakan. Jadi teori GON itu mengungkapkan bahwa seseorang yang korupsi itu pada dasarnya dalam dirinya itu terdapat sifat serakah atau sifat yang itu tidak pernah merasa puas gitu. Terus keserakahan ini itu ditimpali dengan adanya kesempatan. Nah, maka akan menjadi katalisator seseorang untuk melakukan korupsi. Setelah serakah dan adanya kesempatan ini, seseorang berisiko melakukan korupsi jika ada gaya hidupnya yang konsumtif, serta penindakan atau hukum-hukum yang didapat oleh pelaku itu tidak menimbulkan efek jera. Jadi bisa disimpulkan faktor penyebab seseorang melakukan korupsi itu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor dari individu, yaitu ada sifat tamak, moral yang rendah, dan gaya hidup yang konsumtif. Lalu yang kedua bisa berasal dari lingkungannya, yaitu seperti kurangnya kesadaran diri di masyarakat atau pendapatannya itu lebih kecil dari kebutuhannya. Itu mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Lalu yang tiga ada aspek politis. Jadi aspek politis itu merupakan keyakinan bahwa politik itu merupakan salah satu jalan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Nah, biasanya tujuan politik ini untuk memperkaya diri yang pada akhirnya menciptakan money politik. Dengan money politik, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara. Jadi pemimpin-pemimpin yang menang melalui hasil money politik itu tidak akan peduli dengan nasib rakyat. Biasanya itu lalai akan tanggung jawabnya, dan yang terpenting bagi dia itu bagaimana ongkos politiknya itu bisa kembali dan berlipat ganda. Lalu yang terakhir ada aspek organisasi. Nah, biasanya organisasi ini merupakan gerbang utama yang memberikan peluang atau kesempatan bagi seseorang melakukan korupsi. Mungkin itu saja faktor-faktor seseorang bisa melakukan korupsi. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Niken. Tapi ada yang saya mau tanyakan. Tadi kan ada banyak faktor tuh yang sekarang lagi marak-marak terjadi nih di dunia maya, di sosmed dan di sosial media. Itu yang saya lihat, faktor dari orang korupsi itu adalah faktor kebutuhan istri. Bagaimana itu penjelasannya? Karena saya lihat nih istri-istrinya para pegawai-pegawai ini ya, apalagi yang lagi ada marak-maraknya sekarang ini di sosmed ini, yang sampai dipanggil sama menteri itu eh, karena istrinya apa flexing gitu kan. Berarti kan itu suatu sebenarnya
pribadinya dia itu sebenarnya tidak mau melakukan korupsi, cuman kadang kan kita namanya juga suami ya takut istri, sayang istri kan. Nah, itu bagaimana untuk penjelasannya? Ya, jadi gini menurut saya itu korupsi itu tidak selalu oleh pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat pemerintahan gitu yang memiliki posisi atau jabatan. Korupsi itu bisa terjadi dari semua profesi kan. Misalnya contoh sekecil pedagang aja itu bisa melakukan korupsi. Mungkin skalanya lebih kecil gitu, tidak seperti korupsi-korupsi pegawai. Lalu misalkan eh, seperti yang dikatakan korupsi itu bisa didorong oleh istrinya. Ya mungkin itu masuk ke dalam gaya hidup yang konsumtif ya, dan rendahnya moral yang dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut. Mungkin dari segi keimanannya, kejujurannya mereka rendah, makanya mereka berpotensi memiliki dorongan untuk melakukan korupsi. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Niken ya. Mari kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Narasumber selanjutnya ini saya akan menanyakan kepada Pak Rizal. Oke, di sini saya ingin menanyakan terkait dengan siapa yang menjadi upaya penanggulangan untuk menanggulangi korupsi di negara Indonesia ini. Dan tugasnya apa sih badan ini untuk menanggulangi korupsi di negara Indonesia ini? Kayak tugas intinya apa, tupoksinya apa gitu, dan bagaimana cara mereka menanggulangi korupsi di negara Indonesia ini? Baik, moderator, terima kasih untuk waktunya. Untuk penanggulangan atau pencegahan untuk tindak korupsi, menurut saya itu pertama itu paling penting untuk penyampaian laporan harta kekayaan dilaporkan setiap tahunnya oleh para pegawai. Laporan wajib diisi oleh ASN atau LHK ASN dan penyelenggara negara atau LHKPN. Untuk yang kedua, para ASN berlatih untuk berintegritas. Contohnya, dari lingkup ASN selalu diadakannya penandatanganan fakta integritas dalam anti korupsi. Kali ini diharapkan kesadaran ASN agar tidak melaksanakan tindak korupsi. Yang ketiga, membangun kode etik di sektor publik. Pembangunan kode etik ini diharapkan agar terciptanya kehidupan yang terhindar dari tindak pidana korupsi. Baik, moderator, cukup sekian saya. Terima kasih untuk Bapak Rizal telah menjelaskan bagaimana upaya penanggulangan korupsi di negara Indonesia ini. Mari kita lanjut kepada Bapak Togi, narasumber selanjutnya. Bapak Togi, saya ingin menanyakan, dan berdiskusi juga sedikit ini. Apa sih dampak terkait korupsi ini di negara Indonesia tercinta kita ini? Apa dampaknya dan bagaimana kok bisa parah banget nih dampak karena korupsi gitu? Padahal kan negara kita kaya. Tolong dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih untuk moderator. Yang namanya dampak korupsi itu kan tentu tidak ada yang positif ya. Jadi dampaknya negatif yang tentunya merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin ada beberapa dampak negatif dari korupsi yang akan dirasakan oleh negara kita bila terjadi. Yang pertama itu tentu saja merugikan negara. Dapat merugikan kerugian negara yang besar karena uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pembelanjaan pemerintah digunakan untuk kepentingan pribadi, bukannya digunakan untuk mesejahterakan rakyat, sehingga uang pembelanjaan pemerintah menjadi lebih sedikit. Ujung-ujungnya ya rakyat miskin tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang baik, ataupun fasilitas kesehatan yang mencukupi. Kemudian yang kedua itu merusak tata kelola pemerintahan, di mana korupsi dapat merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, karena korupsi dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang seharusnya didasarkan pada kepentingan masyarakat dan negara, bukan kepentingan pribadinya. Kemudian meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat. Ya, di mana sih masyarakat yang percaya kalau pemerintahnya korupsi kan?
Korupsi ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum, karena korupsi dapat memperburuk citra pemerintah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kemudian, korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier effect, rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor yang nggak mau masuk nih ke negara kita dengan tingkat korupsi yang tinggi. Kemudian berikutnya, berdampak buruk pada pembangunan. Salah satu modus korupsi di sektor ini, saya baca-baca menurut studi World Bank, contohnya itu markup yang sangat tinggi, mencapai 40%, di mana KPK juga sudah mencatat dalam sebuah kasus korupsi infrastruktur, dari nilai kontrak 100%, ternyata nilai real infrastruktur hanya tinggal 50%, karena sisanya dibagi-bagi dalam proyek koruptor. Kemudian dampak dari korupsi ini tentu aja kualitas bangunan yang buruk, sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infrastruktur yang syarat korupsi juga tidak akan bertahan lama, cepat rusak sehingga harus dibuka proyek baru yang sama. Kemudian dampak berikutnya ini, korupsi juga berdampak buruk terhadap budaya kita, budaya masyarakat. Ketika korupsi ini kalau udah kita biasain, maka masyarakat akan menganggap ini juga hal biasa gitu. Dan juga bukan sesuatu yang berbahaya, sehingga membuat korupsi ini menjadi mengakar di tengah masyarakat. Mungkin itu sih beberapa dampak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Togi ya, sudah menjabarkan apa saja dampak yang diakibatkan dari korupsi yang merajalela di negara kita Indonesia ini. Untuk Bapak Reja, bagaimana selanjutnya? Saya ingin menanyakan ketiga narasumber ini, apa yang bisa Bapak Reza ambil deskripsi dari korupsi tersebut? Silakan Bapak Reza. Untuk istilah korupsi sendiri mungkin sudah tidak asing lagi ya di tengah masyarakat, mungkin khususnya masyarakat Indonesia. Banyak dilihat baik dari media sosial atau berita di televisi atau bahkan mendengar dari radio. Istilah korupsi seakan-akan tak lepas dari kehidupan kita. Tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita betul-betul paham dengan pengertian korupsi? Karena bukan cuma menilap uang negara saja, ada hal-hal lain juga yang masuk dalam kategori korupsi. Di sini kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dan corruptus, di mana corruptio di sini memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah atau menghina. Kemudian ada juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kemudian juga ada definisi lain dari korupsi yang disampaikan oleh World Bank pada tahun 2000, di mana definisi ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Jadi menurut World Bank ini, korupsi memiliki arti yaitu penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, karena di Indonesia negara hukum. Jadi di sini menurut perspektif hukum, pengertian korupsi sendiri secara gamblang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini sendiri tindak pidana korupsi telah dikelompokkan ke dalam 7 jenis utama. 7 jenis tersebut yaitu yang pertama kerugian keuangan negara, kemudian suap menyuap, yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan, yang keempat yaitu pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh yaitu gratifikasi. Mungkin segitu untuk pengertian dari korupsi. Mungkin masih banyak lain para ahli yang mengupakan, cuman untuk
secara garis besarnya mungkin seperti itulah pengertian dari korupsi. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Reza, yang definisi yang sangat-sangat lengkap ya dari kita tadi itu akhirnya bisa menelaah lagi apa arti dari korupsi ini. Ya, mungkin itu saja dari kami. Saya sebagai moderator dan 4 rekan saya sebagai narasumber di sini. Yang bisa ditarik kesimpulan dari beberapa narasumber yang ada di sini dari Ibu Niken, Pak Rizal, Pak Togi, dan Pak Reza, bahwa korupsi itu adalah hal-hal yang paling berbahaya yang ada di suatu negara. Karena sangat-sangat berdampak parah untuk sesuatu, entah itu pembangunan, entah itu kesejahteraan masyarakat, itu sangat-sangat tidak bisa ditolerir. Satu, karena merugikan orang lain, kedua, mengambil hak orang lain, ketiga, bisa berdampak sangat-sangat negatif kepada negara. Itu saja dari saya sebagai moderator, dan keempat narasumber saya, kami pamit undur diri. Makan sambal pakai terasi. Cakep. Katakan tidak pada korupsi. Pada korupsi. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.